28 September 2018. Kota Palu dilanda oleh bencana gempa bumi yang berkekuatan 7,4 skala Richter. Gempa bumi tersebut mengakibatkan beberapa bencana susulan lainnya seperti bencana tsunami dan juga likuifaksi. Seperti yang kita ketahui, Kota Palu berada di atas sesar aktif Palu Koro. Bencana gempa bumi, tsunami, dan juga likuifaksi telah memporak-porandakan Kota Palu dan memakan begitu banyak korban jiwa dan juga kerugian harta benda. Kita akan menemui beberapa masyarakat yang merupakan korban dan juga sekaligus saksi hidup dari tragedi 28 September 2018. Belum ada persiapan waktu itu. Karena kan tidak pernah disangka akan terjadi kayak gempa kayak gitu hari kan? Iya. Kita tidak tahu memang dari awal kita memang tidak tahu kalau ada ini. Memang dari jam siang itu, jam 3 memang sudah ada gempa begitu. Tapi kita tidak tahu kalau bakal ada susulannya sampai begitu. Jadi kita saya tetap turun menjual ke kafe. Saya kasih tinggal anak-anakku di sini sama orang tua. Kita tidak ada firasat bilang kalau nanti ada gempa susulan dan bakal begini. Nggak tahu, kalau seandainya kita tahu itu deh, nggak mungkin kita mau ini. Tentu kita sudah pada siap siaga di situ kan. Sebelum terjadi gempa itu sekitar jam 5:30 saya duduk di pantai kan. Iya. Terus pas mau gempa itu saya pulang ke rumah dulu. Pas mau maghrib saya pulang ke rumah. Jadi rumah di sini orang tua saya di rumah belakang. Orang tua di sini kan. Pas saya masuk kamar langsung gempa. Jadi saya terkurung di belakang sana karena pintu depan kan tidak ada kuncinya. Sebentar pas saya lari keluar kamar, pintu yang di belakang ini tertutup, baru tidak ada grendel dari dalam. Jadi saya dalam rumah terkurung. Saya dengar sudah air sudah sampai sini kan. Saya pikir apa ini? Saya dengar itu pecahan-pecahan kaca apa. Akhirnya saya lihat air masuk dari bawah pintu. Tidak lama ada adik berteriak, saya bilang, dobrak pintu, dia dobrak, dia tendang pintu. Masuk sudah sisa air itu dengan puing-puing, dengan orang, dengan mayat kan. Iya. Kalau orang tua di sini dia lumpuh, jadi orang tua perempuan di sini. Tapi syukurnya dalam rumah ini tidak ada yang jadi korban kan. Jadi orang itu selamat semua. Saya punya ponakan di sini yang runtuh pertama kan di sini rumah itu, dia tidur di sini. Tapi tidak ada yang tidak ada yang jadi korban, cuma tetangga yang banyak jadi korban sini. Saya waktu gempa itu deh, saya ada di posisi saya di kafeku di Penggaraman, pasti Penggaraman sana. Waktu kejadian itu saya, suami dengan anak yang kedua itu ada di kafe. Jadi waktu gempa keras itu saya suruh lari memang. Karena suamiku bilang lari, mau naik air ini. Sudah saya langsung lari itu saya tidak menoleh lagi ke belakang. Pokoknya saya lari tidak ada lagi saya menoleh ke belakang. Saya dengar orang bilang air. Pokoknya saya tidak menoleh lagi ke belakang. Terus sudah saya lari bawa itu anak yang kecil masih umur 2 tahun. Sementara yang kakak itu di rumah sini, cuma dibawa lari orang. Nanti jam 12 malam saya baru ketemu. Saya suruh bapaknya, saya pikir saya sudah aman lari, naik ke bukit sofa di gunung. Saya suruh bapaknya pergi cari. Karena memang perasaanku memang tidak bagaimana, dia pun saya bilang ini, ada dia ini selamat, pasti dibawa lari orang. Saya mencari saja dia di mana orang di lorong situ mengungsi, pasti dia ikut sama orang. Persiapannya ya karena sudah pernah ada pengalaman ya, jadi tinggal hafal jalur evakuasi kan, dimana untuk larinya apa nanti kan. Karena untuk mau pindah nggak tahu mau pindah kemana lagi, sementara bantuan juga belum ada sampai sekarang. Iya. Jadi kita tinggal tunggu misalnya arahan dari pemerintah juga ya. Iya. Misalnya bantuannya. Iya. Sampai sekarang sudah 3 tahun lebih masih begini terus kan. Belum ada. Iya, bantuan juga kadang cuma dipersulit. Bantuan kayak kuntab begitu kan. Iya. Iya, harus banyak anunya lah, persyaratan yang
tidak masuk akal begitu. Iya. Ya kita semua pasti ada bayangan semua deh, kita terutama kita yang kena itu tuh mengungsi apa, jelas kita masih ada rasa was-was ke depannya tuh bakal ada lagi ininya, jelas ya. Tetap kita ini deh, tetap kita khawatir di situ, waspada. Sampai saya 1 bulan mengungsi di atas, baru saya turun di bawah, karena semua orang rata-rata di sini mengungsi semua kan. Di sini kan parah, air sampai di belakang, itu dalam rumah kan tidak bisa di ini. Di sini Sampai batas air di sini deh. Itu saya di dalam itu dapur yang hancur. Cuma rumah induk ini tidak hancur karena material yang di belakang tak tumpuk pas di belakang rumah. Jadi sampah-sampah itu yang bapele itu rumah induk tidak di air, tapi dapur hancur. Karena di belakang itu ada kos. Sementara kos itu rata. Jadi rubuhnya ke dapur, air masuk lewat dapur saya, jadi dapur itu hancur. Ini bekas-bekas gempa semua ini deh. Belum ada saya ini sampai di dalam itu banyak retak-retak lantainya. Saya saya selama 3 tahun lebih ini belum ada juga saya rehab apa enggak. Tapi setidaknya ibu sudah ada planning begitu, misalnya jaga-jaga takut ada gempa lagi nanti misalnya. Iya. Sudah ada persiapan. Iya, kalau untuk ini deh kita sudah waspada juga, apalagi sekarang ini kan bencana di mana-mana, hampir setiap saat ada didengar bencana di mana-mana deh. Jadi kita ini juga khawatir juga sebenarnya deh. Rasa khawatir itu pasti ada semua kita. Terutama kita pikirkan itu kayak saya begini mau pergi menjual bakafe kan. Jadi kalau saya pikirkan itu anak-anakku di sini sementara saya di atas, rasa khawatir itu pasti ada ya, besar sekali khawatirnya kita sama anak-anak ditinggal di sini, apalagi kita posisi dekat sekali dengan laut kan. Rasa trauma 3 tahun lalu itu masih terasa sampai sekarang. Ya sampai mati pun kita tidak akan lupa itu deh. Iya, cuma saya tidak rasa deh kayak mau digulung air. Di sini banyak kok saksi hidup deh. Iya, di belakang itu ada saksi hidup. Coba tanya di belakang. Itu saksi hidup, dia itu di pas gempa dia masuk dalam air, digulung air, setelah itu dia selamat tapi robi-robi semua badan. Saya ini tidak mengalami yang begitu. Cuma mengalami goncangan saya, tapi yang paling parah itu yang saksi hidup itu. Gak ada kok orangnya di belakang sampai bocor kok kaki. Tapi di belakang situ tuh saksi hidup, banyak saksi hidup di sini deh yang mengalami itu, karena orang rata-rata kafe kan di pantai sini. Nah yang parah itu kan bagian komodo sini. Kalau penggaraman kan tidak seberapa, penggaraman itu ini yang parah ini komodo, karena begitu air gempa langsung rubuh, langsung juga air datang, jadi tidak ada kesempatan orang mau lari. Kalau kita di sana masih bisa deh ya, tapi kuasa Tuhan juga deh kalau kita memang sudah ajal di situ, biar bagaimana juga kita kalau memang sudah ajal. Tapi kalau memang belum ajal kayak orangnya itu sudah digulung air di dalam. Tapi alhamdulillah masih juga orang dikasih kesempatan hidup. Berdasarkan cerita yang kita dapat dari beberapa masyarakat yang merupakan korban sekaligus saksi hidup, dapat disimpulkan bahwa pentingnya sosialisasi mitigasi bencana alam untuk menambah pengetahuan dan juga wawasan masyarakat untuk menghadapi berbagai kemungkinan-kemungkinan yang akan datang ke depannya.